وأذن صحب الصلاة منك دائمة على النبي بمذل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ولوصف ثم التابعين لهم أهل التقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Terima يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى أولياء مؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وسوري من شيخ مشايخنا خصوصا ابن حسن بن عبد الشاتر ومن هو ابن الشاتر وهو هدي مولانا راشد بن عبد الرشيد بن هدي عبد الرشيد حجة سمية بن هدي محبوب هدي محمد شربيني بن هدي سيدي حجة حسن بن هدي عبد الفتاح هدي أحمد بن إلياس هدي عثمان نبيس بن سلمان نبيس هدي مهدي بن مرجوب هدي يدي شهبان بن هدي مولانا رشيد Haji Fikri Sajuat Keriban bin Haji Abdul Hamid Farran Arafat bin Haji Fikri Sajuat Keriban Murid Al-Ghani Milki Abdul Ghani bin Zainal Asli bin Saleh Haji Maslan bin Haji Maslan Samsudin Haji Siti Dariyatun binti Martoh Yasmo Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim Usurihi Muqrin wa Taghashahum Birahman Maghfirah Walidina walidikum Wa amwatina wa amwatikum Wa amwati muslimin jamilah hatta habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Umma nadhar mana? Tandanya sama ya? Halaman 9. Gimana tandanya? Apa tandanya? Fi Mu'jizati Rasul ya. Mana itu? Mu'jizati Rasul. Ya, di pertengahan. Wa nadharta fi mu'jizati Rasul gitu ya. Wa nadharta ya. Wa nadharta fi mu'jizati Rasul itu tandanya. Halaman 9 sekitar 11 baris dari atas ya. Halaman 9 sekitar 11 baris dari atas. Wa nadharta fi mu'jizati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa nadharta fi mu'jizati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ayatihi wa a'lami nubuwwatihi 'alimta أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه وما كان السلف الصالح يعتقدونه من أن الله تعالى يرى في الآخرة وأنه موجود وليس في جهة محدودة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وليس بحروف هذا هي وليس بحروف مقطعة ولا أصوات إذ لو كان كذلك لكان من جملة المخلوقات وأنه لا يكون
fil mulki wal malakuti faltatu khatirin wala laftatu nadirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi faminhu al-khairu wa syarru wa naf'u wa dhurru wal iman wal kufru wa annahu la wajiba 'ala Allah ta'ala li ahad min khalqihi faman athabahu fa bi fadlihi faman athabahu fa bi fadlihi wa man 'aqabahu fa bi 'adlihi ya fa bi 'adlihi kejauhan tulamnya fa bi 'adlihi wa ma warada 'ala lisani صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه من أمور الآخرة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال المنكر ونكير والميزان والصراط وهذه أصول درج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين على اعتقادها وتمسك بها ووقع عليها الإجماع قبل تنوع البدع وظهور الأهواء نعوذ بالله من الابتداع في الدين واتباع الهوى بغير دليل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih alhamdulillah dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata al-musannif radhiyallahu anhu al-Imam al-Ghazali dalam kitabnya, wa nadarta fi mu'jizati Rasul, dan kamu melihat, katanya Ghazali, wa nadarta, kamu melihat, berfikir gitu maksudnya, fi mu'jizati Rasul, dalam mu'jizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayatihi, dan tanda-tandanya, wa a'lamin nubuwatihi, dan tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alimta annahu, dengan kita melihat pada mukjizat tersebut, kita akan timbul yakin dalam diri kita. Alimta, kita akan mengetahui annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Ya, kita lihat itu mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW yang banyak sekali kabarnya sampai ke kita. Ya, itu bukti daripada benarlah Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena hal-hal mukjizat tersebut dikatakan mukjizat karena dia mu'jiz. Dia mu'jiz ini adalah sesuatu yang khariqul adat, yang mengalahkan manusia pada umumnya, semuanya. Jadi manusia biasa nggak bisa, manusia tidak bisa melakukan itu mukjiz, ya kan? Manusia tidak bisa, manusia biasa gitu, kalau bukan Rasul, kalau bukan Nabi nggak bisa. Itu namanya mukjiz. Sesuatu perbuatan yang di luar kemampuan manusia. Itu dia, itu namanya mukjizat. Jadi hal itu hanya Allah berikan di tangan-tangannya para Rasul untuk menjadi bukti. Jadi mukjizat tersebut memang Allah peruntukkan, khususkan buat jadi sehingga para nabi dan para rasul tersebut bisa membuktikan dan bisa mengajak. Jadi kan nggak semua orang bisa, nggak bisa semua orang. Kalau semua orang bisa, ya nanti semua orang akan mengaku macam-macam. Jadi nggak bisa. Buktinya apa? Contoh diantaranya adalah membelah bulan. Contohnya itu masyhur, ya, beritanya masyhur, seluruh dunia menyaksikan. Hal itu terjadi di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada yang bisa belah bulan kecuali Allah SWT. Maka dibelahnya bulan tersebut atas permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kabulkan. Coba kita yang minta, dikabulkan nggak? Ya Allah, belahin bulan, nggak bakal dikabulkan. Ya, dan untuk apa juga, ya kan? Untuk apa juga? Jadi karena kan ketika itu ditantang, Nabi kita Muhammad SAW ditantang oleh orang-orang kafir ketika itu. Untuk kalau benar engkau adalah Nabi, gitu maknanya, maka belah bulan. Tapi sebelumnya juga dikasih ada benar, kalau misalnya yang maknanya nih ya, apabila ntar sudah terbelah mau beriman, ada tawaran dulu. Jadi bukan sebegitu saja, bukan, ada benar. Seandainya ntar permintaan kalian dikabulkan sama Allah Ta'ala, benar, mau beriman apa enggak? Mereka janji udah mau beriman, cuman ketika itu mereka ingkar, ya, mereka ingkar. Nah, itu dia.
Repot kan kalau sudah ditunjukkan tapi mereka tidak beriman juga repot. Apa namanya? Maka itu jadi bukti ya. Bukti seorang nabi dan rasul adalah benar rasul. Itu adalah Allah turuti kemauannya. Hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Yang manusia biasa nggak bisa melakukannya, ya kan? Macam-macam itu banyak macam-macam. Apa? Keluar air dari tangan, ya kan? Itu disaksikan oleh ratusan sahabat radhiyallahu anhum. Air ketika itu lagi nggak ada, cuman air di tempat botol-botol minumnya itu cuman tetes. Kalau begini diminum gitu cuman keluar tes. Ini lagi perang, lagi perjalanan perang. Ausnya benar-benar aus, ya kan? Padang pasir. Beda sama di sini, karena kalau di Indonesia di sana masih ada kali, di sana masih ada ini, di pohon masih ada air, di sana kagak ada tandus sama sekali. Jalan semuanya pasir kering. Gak ada yang air yang dibawa cuma itu doang yang ada. Maka ketika itu keluar mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kumpulkan semuanya, suruh dikumpulkan maknanya. Suruh kumpulin semuanya tetesan-tetesan yang ada di sisa botol para sahabat radhiyallahu anhum. Ada jadi dikumpulin semuanya kan ratusan orang. Ada cuman satu mangkok kecil. Air itu setelah dikumpulkan dari semua sisa-sisa botol cuma ada satu mangkok kecil. Akhirnya dimasukkan tangan Nabi Muhammad SAW, telapak tangannya dimasukkan ke air tersebut, tahu-taunya keluar kayak mata air dari air itu, blok itu keluar, luber dari mangkok itu luber, tumpah, ya tertumpah, maka semua kumpulin semua botol-botol yang ada, isi semuanya, isi sampai penuh, semuanya penuh minum, yang mau minum sekarang. Yang minum juga, yang isi juga, semuanya sampai udah semuanya terpenuhi baru stop, ya kan stop. Itu kan mukjizat dan disaksikan oleh seluruh yang hadir ketika itu ya. Banyak lagi, banyak ya. Nah, jadi itu kalau kita melihat kata Imam Ghazali akan timbul yakin di diri kita alim ta'annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminu ala wahyi dan kepercayaannya Allah atas wahyunya. Jadi kan kalau utusan adalah perantara antara Allah sama kita. Jadi kan kita semuanya belum ada yang ketemu dengan Allah. Maka Allah utus perantara untuk menyampaikan maunya Allah sama kita apa. Kita udah diciptain ini kita bingung nih kalau kita nggak tahu maksudnya apa, kita bingung, ya kan? Orang banyak yang bingung, banyak orang manusia bingung. Kalau yang nggak kenal Allah ya bingung. Mau ngapain hidup? Bingung. Karena udah hidup katanya. Ngapain ya? Tujuan hidup nggak tahu tuh. Ada banyak orang di negeri sana nggak ngerti tujuan hidupnya. Terus asa, bingung, kan nggak tahu. Jadi maka cara tahunya kita maunya Allah atas kita yang telah kita diciptakan ini, ya kan ada maksud berarti. Allah ciptain kita ada maksud. Disuruh ini, disuruh itu. Nah, maka dengan apa itu? Dengan wahyu. Kita bisa dengar wahyu? Nggak bisa. Siapa kita ketemu malaikat? Malaikat juga malas ketemu kita kan? Apa namanya? Cuma Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara. Ini aminuhu, kepercayaan Allah ala wahyi, atas wahyunya untuk disampaikan kepada kita. Maksud tujuan apa yang Allah mau sampaikan kepada kita. Wa maka salafus saleh ya'taqidunahu, dan apa-apa yang para pendahulu kita salafus saleh ya'taqidunahu, yang mereka meyakininya, min ya daripada annallaha, sesungguhnya Allah Taala yura fil akhirah, bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yura, bisa dilihat. Allah Taala bisa dilihat suatu zat yang bisa dilihat fil akhirah, tapi di akhirat. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dunia nggak bisa. Ya, mata kita ini lemah ya, nggak bisa. Nanti Allah yang bikin bisa. Bagaimananya nggak tahu. Makanya itu wajib kita meyakininya. Jadi bisa nggak antara Allah kita lihat? Bisa. Nanti di akhirat bisa, di surga kitanya Allahnya masuk sih dari tempat, kitanya di surga, boleh kita melihat dan bisa. Ya, jujur kita mesti meyakini itu. Ya, kita mesti meyakini sebagaimana salafus saleh meyakininya. Wa annahu mawjudun, sesungguhnya Allah Taala ada, walaysa fi jihah mahdudah.
Allah Ta'ala ada dan tidak pada arah tertentu. Laisa fi jihah mahdudah. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala ada dan tidak pada arah tertentu. Jadi tidak pada arah. Jadi tidak bisa dikatakan Allah di sana, di sini, di sana, di sini, tidak bisa. Di atas, di bawah, kita serahkan kepada yang di atas. Nggak boleh itu kalau arahnya, kalau maksudnya adalah arah, nggak boleh. Tapi kalau yang di atas, maksudnya atas segalanya, maksudnya derajatnya tinggi, maha tinggi Allah Ta'ala, itu boleh. Kita serahkan kepada yang di atas, derajatnya atas seluruhnya. Allah kan di atas segalanya, derajatnya, bukan posisinya, bukan tempat ya, bukan tempat. Jadi kalau tempat itu sifat makhluk, sifat kita nih. Allah ciptakan kita butuh sama tempat, butuh sama waktu. Allah Ta'ala terlepas daripada waktu, terlepas daripada tempat. Jadi ini laisa fi jihah mahdudah. Allah Ta'ala tidak pada arah. Jihah ini arah. Arah itu semua penjuru arah ini. Maka Allah tidak pada arah tertentu. Ya, bagaimana nggak tahu? Bagaimana sesuatu tidak pada arah nggak tahu? Udah kita yakini aja. Nanti kita sedikit demi sedikit baru kita bisa paham. Ya. Wa anal Qur'ana kalamullah, dan sungguhnya Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kalamullah. Jadi di antara kalamullah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Jadi kalamullah sifatnya Allah ya. Jadi sifatnya Allah itu banyak kan diantaranya kalamullah, ilmunya Allah, iradatullah, qudratullah, gitu kan. Itu dia sifat-sifatnya Allah. Di antara sifatnya Allah adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat, di antara sifatnya Allah Ta'ala. Jadi bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, sifatnya Allah gitu. Kalamullah itu sifatnya Allah. Ada zatnya Allah, ada sifatnya Allah. Tidak terpisah nih. Tidak bisa terpisah antara zatnya Allah sama sifatnya Allah. Tapi sifatnya Allah bukanlah zatnya Allah. Zatnya Allah bukanlah sifatnya Allah. Tapi tidak bisa terpisah juga antara sifatnya Allah sama zatnya Allah Ta'ala. Ya, tidak bisa terpisah. Jadi apa yang diantara sifatnya Allah? Diantara sifatnya Allah di kalamullah. Jadi kalamullah itu, mana kalamullah? Al-Quran diantaranya. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kita telah membaca kalamullah. Ya, kalamnya Allah Ta'ala ya. Walaysa bihurufin muqatta'ah wala aswat, dan bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Jadi kalamullah itu ya kan Allah mutakallim, maha berbicara. Seperti kita berbicara beda. Ya, berbicaranya kita sama maha berbicaranya Allah berbeda. Kalau berbicaranya kita, dia ada suaranya, ada hurufnya, tapi maha bicaranya Allah tidak bisa disamakan dengan kita. Kayak kita mendengar, Allah maha mendengar. Maha mendengarnya Allah jangan disamakan dengan kita mendengar. Kita mendengar terbatas, perlu alat dan terbatas. Ya, seperti melihat juga. Allah maha melihat, jangan disamakan. Allah tidak butuh alat dan tidak terbatas. Jadi ini diantaranya kalamullah tersebut, ya kan, Allah maha berbicara dengan kalamullah, laisa bihuruf. Yang namanya kalamullah bukan berupa huruf. Muqatta'ah, yang terputus-putus, wala aswat, bukan berupa suara. Ya kan? Ya kan, ada yang bingung enggak? Ada yang bingung kan? Kalau ada yang bingung enggak usah kita jelasin ya kan? Panjang penjelasannya, enggak usah kan? Kalau udah pernah jelasin mau di sini udah kan? Agak susah ini, agak berat ini. Laisa bi hurufin muqatta'ah wal aswat. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kalamullah bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Ya, ya kan? Paham kira-kira itu? Hah? Ya. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, dan kalamullah bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Kan idlau kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat, karena yang namanya huruf sama suara ini adalah makhluk. Nah, ya kan itu gimana caranya dijelasin nggak ya kan, agak susah itu jelasinnya. Apa namanya, pendekatannya seperti ini ya, pendekatannya air aja, pakai air ya. Dulu kita pernah di majelisnya apa ya, air ya, pakai air ya, pakai air, penjelasannya pakai air.
Kata Imam Ghazali itu kan apa? Air ya. Jadi sesuatu tersebut, segala sesuatu itu ada beberapa dimensi kan, ada beberapa dimensi. Ya, ada yang dimensi ucapan, ada dimensi tulisan, ada dimensi hafalan, ada dimensi hakikatnya, ada hakikat. Jadi ada dimensi hakikat ya. Jadi semua segala sesuatu termasuk kita ini. Diri kita masuk Pak Narto ini ada dimensi tulisan, ada tulisan ucapan. Ini kalau kita ngucap ini Pak Narto misalnya gitu kan. Jadi kan kita ngucap ini Pak Narto gitu kan. Kalau tulis ini bukan tulis Pak Narto gitu kan. Sama lagi dihafal. Kita nggak ngucap tapi nggak nulis tapi kita ingat dalam hati Pak Narto gitu kan. Itu kan tiga-tiganya kan maksudnya yang dimaksud adalah Pak Narto kan. Yang kita ucap adalah Pak Narto, yang kita tulis Pak Narto, yang kita ingat-ingat Pak Narto ya kan. Apakah yang Anda ingat Pak Rahmat? Bukan kan? Apakah yang Anda tulis Pak Rahmat? Bukan kan? Pak Narto kan? Bukan yang lain gitu kan. Tapi apakah itu hakikatnya Pak Narto? Yang ditulis itu kan huruf tuh. Pak Narto. Kalau Pak Narto itu ada perutnya, ada gemuk orangnya. Mana muat itu kalau Anda ucap Pak Narto, di mulut Anda nggak muat Pak Narto. Tapi yang Anda ucapkan Pak Narto, ya kan? Nah, jadi hakikatnya tetap yang ini, hakikatnya ini. Jadi ada ketika kita tulis, itu menuju kepada hakikat. Yang dimaksud adalah ini, bukan yang dimaksud adalah Pak Rahmat. Memang itulah, itu Pak Narto. Nggak bisa dong, Anda nggak, emang yang itu tulis bukan Pak Narto. Pak Narto, yang Anda sebut bukan Pak Narto yang Anda sebut. Mana Pak Nartonya? Itu, ini, gitu kan. Kayak air, kan air, kita tulis di kertas, air. Yang Anda tulis apa? Air kan? Bukan api, air yang Anda tulis. Yang Anda ucap juga air, ya kan? Mana airnya? Ini air, tulisnya air. Air mana? Kalau anak airnya hakikatnya air, basah dong kertasnya. Hah? Basah dong kertasnya. Air yang hakikat perlu huruf nggak? Hah? Perlu ucapan suara nggak? Ya kan? Api misalnya gitu lagi contohnya kan. Jadi kalamullah yang hakikat kalamullah, Al-Quran kalamullah. Yang hakikat bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Gitu ya kan? Bukan berupa suara. Jadi kita itu agak susah itu, ya agak susah itu pembahasan itu. Mas agak mendekati itulah sementara ini untuk mendekati pemahamannya ke situ. Ya. Jadi wajib meyakini soalnya akidah masuknya. Jadi bukan berupa kalamullah, bukan berupa suara, bukan berupa huruf, gitu kan? Karena kalau huruf atau suara itu makhluk. Kalamullah bukan makhluk, sifatnya Allah. Kalamullah itu adalah sifatnya Allah, bukan makhluknya Allah. Ya. Kalau nggak paham, udah terima aja. Udah. Tapi jangan jelasin ke yang lain. Kalau belum bisa memahami, jangan dijelasin ke yang lain. Takut salah kata-kata. Ya. Kemudian wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti falsatul khatir. Dan tidaklah terjadi di mulki ini alam yang kasat mata ya, di mulki wa syahadah ini yang kasat mata, wal malakuti yang tidak kasat mata, gaib yang tidak kelihatan mata, tidak ada yang terjadi mau yang di kasat mata atau yang di hal yang gaib ini faltatu khatirin, lintasan hati. Tidak ada yang terjadi apapun itu mau dia lintasan hati ya. Atau laftatu nadrin atau lirikan mata. Apapun itu tidak ada yang terjadi ya, semua ini illa biqadaillahi wa qad ta'ala wa qadari. Kecuali pasti ada ketentuan dari Allah dan takdir dari Allah. Tidak ada yang terjadi apapun ini semuanya kecuali pasti ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang meleset ya. Oh meleset gitu. Gak ada. Bayangan aja gak ada. Bayangan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang salah. Ya, bayangan sesuatu itu hitungannya pasti, mini. Jadi
nggak ada yang meleset, semuanya. Seton-seton juga, perbuatan seton semuanya juga atas kendali, tidak ada yang lepas kendali. Jangan nyangka seton itu berbuat dia tidak terpantau dan tidak terkendali, enggak. Seton pun walaupun kesannya dia memusuhin Allah Taala, sial deh dia tuh. Ya, memang dia diperankan di posisi itu. Diperankan, tapi apapun ceritanya itu semuanya terkendali. Artinya tetap dalam kekuasaan Allah Taala, ketentuan dari Allah Taala. Dan mereka tidak bisa menyelakai Allah, ya nggak bisa, nggak ada yang bisa. Jadi semua ketentuan dari Allah Taala. Wa qadari wa iradati. Setan ini apa-apa minta izin ya. Setan ini apa-apa minta izin sama Allah Taala. Mau ganggu kita minta izin sama Allah Taala. Karena Allah Maha Adil. Kalau mereka tidak diizinkan, maka ada peluang bisa menggoda kita karena kita buka celah. Celahnya apa? Dosa. Dosanya kita itu menjadi peluang bagi setan untuk, ya Allah izin, dia sudah dosa, boleh dong Anda ganggu. Padahal Allah Ta'ala nggak bakal kasih. Kalau kita bagaimana kita dengan Allah Ta'ala? Jadi apa-apa dia minta izin. Kalau dia melanggar itu nggak bisa. Dia bisa kebakar, dia bisa. Setan itu nggak bisa. Setan itu dia nggak bisa berbuat sesuatu apapun kecuali pasti izin. Ya. Disebut ya. Nah, gitu. Jadi peluang itu kita sendiri yang buka. Maka kalau kita berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan kita bertakwa, kan kita berlindung kepada Allah. Dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, menjalani aturan Allah Taala, tidak ada peluang bagi syaitan bisa. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kalau hambaku, inna ibadi, sungguh hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak ada kekuasaan atasmu, untukmu atas mereka. Setan itu tidak ada kesultanan, kekuasaan untuk mengganggu hamba-hambanya Allah. Maka kita jangan jadi hambanya hawa nafsu, jangan jadi hambanya setan, jangan jadi hambanya selain daripada Allah. Hanya kita jadi hambanya Allah bagaimana hakikat begitu sebenarnya, maka nanti tidak ada kekuasaan bagi setan untuk mengganggu kita. Allah yang lindungi. Dan dia nggak bakal bisa tanpa. Jadi was-was yang timbul di kita karena kita sudah terlalu lama berdosa-dosa, walaupun dosanya dosa kecil kesannya itulah yang membuka celah was-was itu timbul. Padahal ini masuk ke hati nih. Ada malaikatnya di situ. Gak bisa dia sembarangan. Maka tapi karena kita buka celah, udah sekian lama kita buka, dia udah nengkreng di situ, udah kerak di situ. Kita tanpa kita sadari, ya kan? Jadi dosa lagi, dia ada peluang lagi terus. Ngusirnya susah. Kita tobat ini kan mesti bersihin tobat sama baru ntar hilang dikit-dikit. Belum hilang bener, kita dosa lagi. Nah, masuk lagi dia. Jadi, gitu ya. Jadi kan semuanya pasti ketentuan dari Allah Taala. Wa qadarihi wa iradati wa masyiatih, dan kehendak dari Allah. Faminhul khairu wa syarru wallahu a'lam bishawab. Faminhul khairu wa syarru, tandanya itu ya. Faminhul khairu wa syarru wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya 'ulama nahda bil khairi wa rufqa kull syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقدر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.